Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mama Ke, si pengangguran yang banyak kerjaannya. Video kali ini Mama Ke mau mengawalinya dengan menjahit kelambi, guys. Jadi Mama Ke itu kemarin pakai gamis, terus tiba-tiba talinya tuh putul gitu. Tuh guys, putul. Oh my god. Talinya putul, guys. Gimana ini ya? Sebenarnya di atas tuh ada mesin jahit, guys. Cuman kayaknya ribet ya kalau menjahit pakai mesin jahit, cuma jahit seempret gini. Cuma jahit segini, guys. Tuh. Repot gitu nyalain mesin jahitnya, nyeting-nyeting benangnya. Jadi mendingan mau tak jahit tangan aja, guys. Sambil cerita-cerita ya, guys. Biasanya kan memakai tuh kalau sambil cerita-cerita itu pas kalau lagi makan. Nah, makanya mohon maaf ya guys, kalau cerita-cerita sambil makan tuh makannya tuh kecap-kecap ya, gitu. Mungkin kalau kata-kata orang Piai itu kok gitu gitu, mungkin aja ya guys. Moga-moga sih enggak. Ya, aku mau nyiapin itunya dulu. Oke guys, nih jarumnya udah Mama pakai siapin benangnya. Mama kayak tuh mau ngobrolin sama kalian tuh tentang bullying, guys. Bullying itu termasuknya kan kategorinya apa aja sih, guys? Mama kayak sih nggak terlalu paham ya, karena mama kayak nggak ahli di bidang itu ya, nggak ahli di bidang psikologi dan ya semacamnya lah itu. Cuman yang mama kayak tahu secara umum aja gitu ya, bullying itu kan ada kekerasan verbal, kekerasan fisik yang bisa mengganggu seseorang baik secara jiwanya, secara raganya, gitu kan ya guys. Jadi pengalaman mama kayak aja gitu yang mendapatkan komentar-komentar jahat, kekerasan verbal ya guys, yang akhirnya mama kayak tuh menjadi nggak percaya diri, down, bahkan kalau ketemu orang-orang yang kayaknya sering banget ngomong-ngomong komentar jahat tuh mama tuh jadi kayak enggan gitu loh guys. Kalian pernah nggak sih guys ngalamin kekerasan verbal atau kekerasan fisik, bullying gitu? Kalian pernah nggak? Coba guys, yang pernah itu bisa sharing-sharing guys di sini. Yang ahli juga boleh ya berkomentar bagaimana rasanya mendapat kekerasan verbal maupun fisik yang bisa mengakibatkan kita kita tuh jadi down. Dampak lebih lanjutnya itu apa? Kalau yang sering aku lihat di berita-berita sih ya guys, bahkan sampai ada yang bunuh diri ya guys. Berarti kan fatalnya itu bisa membunuh seseorang kan guys. Bukan hanya mentalnya aja yang dibunuh, tapi kehidupannya pun dibunuh ya guys. Kalau beberapa yang aku lihat ya guys, baik dari berita, dari contoh-contoh film tentang bullying-bullying itu, ada yang bahkan sampai bunuh diri, ada yang mereka bangkit tapi membalas dendam, ada pula yang bangkit terus mereka menunjukkan jati diri mereka bahwa mereka itu adalah orang baik, tidak balas dendam, tapi menunjukkan kesuksesan mereka itu dengan cara yang elegan gitu loh guys. Jadi bagi orang yang pernah mengalami bullying, kita bisa memilih jalan kita ya guys, menjadi orang yang seperti apa ya guys. Menjadi menyerah dan akhirnya menyakiti diri sendiri dengan bunuh diri gitu,
atau bangkit dan balas dendam gitu ke orang yang udah menyakiti kita, atau kita membalasnya dengan cara elegan, jadi sukses, penuh percaya diri, dan menunjukkan kepada mereka bahwa kalian yang menjahati kita tidak akan mengubah jati diri kita sebagai orang baik, dan kejahatan kalian terhadap kita tuh malah menghantarkan kita tuh terhadap kesuksesan. Wow, elegan sekali ya guys. Oke guys, jahitnya udah selesai. Ini mama pakai kunci dulu jahit ini benangnya, nanti mama pakai simpen. Kita lihat guys hasil jahitan mama ke, jahitan tangan mama ke. Lumayan ya guys, wow, rapi, alhamdulillah. Nanti ini gamisnya bisa dipakai lagi. Beginilah ya guys kegiatan ibu rumah tangga ya, menjahit baju-baju yang bolong. Jadi mamake tuh kalau lagi pulang kampung ya guys, sering banget ngeliat mamah aku tuh kalau ada yang baju yang sekiranya bolong sedikit tuh langsung dijahit guys, beneran. Jadi dia tidak membiarkan baju bolong atau sobek, atau misalkan ini kolornya nggak kenceng gitu langsung dibenerin sama mamahku gitu. Bahkan aku tuh kalau punya baju yang kolornya agak longgar-longgar gitu ya, aku sengaja pas pulang kampung tuh aku bawa biar mamahku yang benerin ya guys. Itulah salah satu kegiatan ibu rumah tangga ya guys, menjahit baju yang bolong dan benerin kolor-kolor yang kendor. Oke guys, kita lanjut ya kegiatan lainnya. Ikutin video Mama Ke terus, check it out. Mama Ke lanjut masak cilok guys, karena hari ini hari Jumat. Mama Ke mau masak cilok terus dibagi-bagiin ke anak-anak kecil, ke bocil-bocil yang rajin ngaji. Jadi tetanggaku tuh ada yang guru ngaji gitu, terus anak-anak kecil tuh pada ngaji sama beliau. Nah, Jumat berkah kali ini aku pengen bikin cilok, cemilan-cemilan yang sederhana aja buat anak-anak yang ngaji biar mereka semangat. Lanjut ya guys, sambil grindil-grindilin ciloknya. Ini diuwur-uwur dulu. Biar kalis. Ini Mama Ke udah cuci tangan ya guys. Di luar hujan. Resep buat cilok itu Mama Ke udah pernah bikin videonya ya guys. Bisa dilihat di video yang sebelum-sebelumnya Mama Ke upload. Lanjut Mama Ke ngobrolin tentang bullying ya guys. Kayaknya bullying ini tuh terjadi tuh bukan ke orang dewasa aja ya guys, tapi bahkan ke anak-anak yang masih kecil pun udah terjadi. Mama Ke tuh sering dengar cerita anak-anak kecil, karena Mama Ke di sini kan sering main-main gitu ya sama anak-anak kecil. Mereka sering cerita-cerita gitu. Kalau Mama Ke lihat dan perhatikan, bahkan bullying itu sudah terjadi bahkan di usia dini seperti di taman kanak-kanak, di sekolah SD, bahkan SMP, SMA dan seterusnya. Bahkan di usia udah menginjak tua pun itu masih terjadi bullying guys. Bullying tuh bisa terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, di lingkungan masyarakat, bertetangga. Semuanya tuh sepertinya ada guys. Memang benar ya guys, kita tuh tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Dan Mama Ke selalu berusaha untuk mengontrol diri Mama Ke untuk tidak menjadi pembuli. Kalaupun menjadi korban bully, Mama Ke kan nggak bisa mengontrol orang lain untuk tidak berkomentar jahat terhadap diri Mama Ke ya guys, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang Mama Ke tuh nggak suka terhadap Mama Ke. Jadi Mama Ke hanya berusaha untuk mengontrol diri sendiri untuk tidak menjadi pembuli atau bahkan menjadi pendukung seorang pembuli. Tapi besar harapan Mama Ke untuk
orang-orang lain bisa mengedukasi diri sendiri apakah mereka adalah korban bulian atau bahkan mereka adalah pelaku pembuli, agar mereka tahu ke arah mana mereka akan memperbaiki diri. Jika mereka korban bully, mereka akan tahu tindakan apa yang harus mereka lakukan untuk mereka agar tidak menjadi korban bulian dan sembuh dari akibat bulian tersebut. Dan jika mereka adalah pelaku pembuli, mereka harus tahu bagaimana mereka harus memperbaiki diri, memperbaiki sikap agar orang lain itu tidak menjadi traumatik terhadap diri mereka yang suka membuli gitu. Karena memang yang seperti Mama Kay rasakan, traumatik itu bukan hanya terhadap kejadian atau sebuah peristiwa, bahkan ke orang lain yang suka berkomentar jahat pun bisa menjadi traumatik terhadap diri sendiri gitu. Kita jadi enggan bertemu mereka, kita jadi nggak mau berinteraksi dengan mereka, dan itu tuh nyata, itu terjadi terhadap Mama Kay yang sampai saat ini pun masih belajar untuk menyembuhkan diri sendiri, dan itu tuh sulit, itu nggak mudah. Kita tidak bisa terus-terusan bersembunyi di balik kata hanya bercanda dan bahkan menyudutkan orang lain dengan kata-kata bahwa mereka itu baperan, sensitif, atau tidak bisa diajak bercanda, mainnya kurang jauh atau lain sebagainya, hanya karena keegoisan kita yang tidak mau merubah diri kita menjadi lebih baik, tidak mau merubah sikap ceplas-ceplos kita terhadap orang lain, dan mewajarkan bercanda yang keterlaluan atau menggunakan kata-kata yang kurang sopan dan tidak baik ke orang lain. Tentunya anak-anak yang menjadi pelaku pembuli yang suka bercanda keterlaluan, mereka adalah peniru ulung dari para orang-orang dewasa, karena orang dewasa adalah role model bagi anak-anak kecil di lingkungan kita. Orang-orang dewasa adalah contoh bagi anak-anak kecil di lingkungan kita. Sebagaimana orang-orang dewasa itu bersikap, bertingkah laku, berucap, begitulah yang akan ditiru oleh anak-anak di lingkungan kita. Tentunya jika kita menjadi korban bully atau bahkan anak-anak kita, keluarga kita, sanak saudara kita, orang-orang terdekat kita menjadi korban bully, itu akan menjadi pengalaman yang sangat tidak menyenangkan dan sejarah pahit terhadap hidup kita. Dan jika kita menjadi pelaku pembuli, apakah kita merasa senang, merasa bangga, merasa tinggi hati? Kita telah menorehkan luka dan menjadi pengalaman pahit terhadap hidup orang lain. Sepertinya sampai di sini dulu ya guys, Mama Kay membahas tentang pembulian. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua untuk menjadi lebih baik. Ini ciloknya udah jadi ya guys. Ini aku dibantuin ibu mertuaku buat making-makingin ciloknya. Ini waktunya udah habis asar, udah mau jam 4, anak-anak itu udah pasti udah mulai mengaji, dan aku harus buru-buru ngasih kesananya biar ciloknya itu dibagiin sebelum mereka pulang guys. Nah, sisa ciloknya nanti aku mau buat Bapak Kay buat nyemil-nyemil pas pulang kerja, karena pulang kerja pasti capek banget dan lapar. Ini Mama Kay ngasih kesananya pakai kayak tampah gini ya guys. Kalau di daerah kalian ini tempat tampah ini namanya apa guys? Udah kayak orang mau jualan aja ya guys. Kayaknya Mama Kay pantes deh jualan gini. Dan yang mengagetkan guys, Mama Kay pas keluar melihat bocah-bocah yang suka ngaji itu berada di luaran. Makanya Mama Kay kaget, kok nggak ngaji mereka. Ternyata mereka menjelaskan bahwa uminya atau ustazahnya itu lagi pulang kampung ke Kalimantan. Oh my god. Jadi ini Mama Kay langsung aja kasih mereka di sini karena ternyata mereka lagi nggak ngaji, mereka diliburin dan mereka lagi main-main di lapangan seperti biasa guys. Tidak lupa lato-latonya yang sedang viral itu. Nah, inilah guys bocil-bocil yang gemar mengaji di umi, di ustazahnya. Terus kalian bisa ngeliat guys, pas Mama Kay naruh kamera di luar ini, terus Mama Kay masuk lagi ke dalam buat ambil tusukan ciloknya.
Lihatlah ekspresi-ekspresi mereka, apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka bicarakan, guys. Oh Silahkan iya, terima kalian kasih ya lihat yang udah nontonin video Mama Ke, yang udah ngikutin video-video Mama Ke. Semoga kalian sehat terus, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe ya, ditekan tombol loncengnya biar kalau ada notifikasi video baru dari Mama Ke, kalian bisa langsung lihat. Semoga video Mama Ke itu bermanfaat dan menghibur kalian. Terima kasih banyak, sampai jumpa.